Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa sharing lagi bersama kalian. Nah, kali ini aku mau membahas tentang frugal living atau hidup hemat. Nah, kalian pastinya sudah tahu tentang cara hidup minimalis, salah satunya adalah dengan menerapkan gaya hidup frugal living, yaitu berusaha berhemat untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih baik dengan mengedepankan hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Jadi, hidup hemat di sini bukan berarti kita menghemat seluruh aspek kehidupan kita, namun kita juga tahu apa yang harus kita prioritaskan, seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana caranya untuk menjalani gaya hidup frugal living ini. Sebelumnya mohon maaf ya kalau kalian mampir channel aku tapi bingung ini sebenarnya channelnya membahas tentang apa ya, kok random banget sih yang dibahas. Nah, aku di sini merangkum hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk aku bahas. Jadi memang temanya masih random ya teman-teman. Nanti suatu saat aku akan kelompokkan supaya kalian bisa menikmati seluruh isi channel ini dan mengambil manfaat dari tema-tema yang kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, di sini aku mau bahas dulu tentang apa sih gaya hidup frugal living ini. Frugal living yaitu gaya hidup di mana seseorang membuat keputusan secara sadar akan pengeluaran mereka. Namun di sini mereka tetap bisa memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Jadi, seperti yang aku singgung di awal tadi, frugal living bukan berarti kita menghemat seluruh pengeluaran kita. Jadi ada hal-hal yang memang kita belanjakan dengan lebih banyak atau lebih mahal sesuai dengan fungsi yang sudah kita rencanakan dan kita prioritaskan. Nah, untuk melakukan gaya hidup frugal living ini juga sebenarnya sangat mudah teman-teman. Kita cukup melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu catat pengeluaran. Jadi biasakan untuk mencatat pengeluaran kita sekecil apapun, namun kalau tidak bisa sampai detail, minimal kita tahu lah ya kemana penghasilan kita belanjakan. Nah, yang kedua yaitu kontrol biaya makan. Jadi untuk biaya makan ini setiap hari kita keluarkan, namun kita bisa memilih apa yang kita makan. Jadi usahakan kita makan secukupnya, tidak mewah dan juga tidak terlalu sederhana. Jadi untuk makan ini sangat krusial ya teman-teman. Yang penting kita bisa hidup sehat. Yang ketiga, kita bisa manfaatkan diskon. Di sini bukan untuk menimbun barang ya, atau kita stok banyak-banyak barang yang diskon, tapi kita lebih berhemat mana yang bisa dihemat. Misalnya saja kita biasa beli di toko grosir atau di supermarket dengan harga yang lebih murah, kita bisa manfaatkan hal tersebut untuk menghemat pengeluaran. Contoh lainnya, kita bisa memanfaatkan diskon yang biasanya diberikan oleh toko-toko tertentu ya di akhir pekan, itu juga bisa kita gunakan untuk menghemat pengeluaran kita. Kemudian untuk barang-barang yang bisa dibeli secara second hand atau istilahnya pre-love seperti itu, kita bisa membeli barang-barang yang berkualitas dengan harga yang lebih murah karena biasanya dijual dalam keadaan yang baik ya. Itu kita bisa manfaatkan juga daripada kita beli baru tapi harganya masih mahal. Tips selanjutnya untuk gaya hidup frugal living yaitu kita bisa memakai barang-barang kita itu sampai habis. Contohnya untuk barang habis pakai seperti sabun, odol, skincare. Nah, kita usahakan untuk pakai semuanya sampai habis dulu baru kita membuka kemasan yang baru. Supaya apa? Kita tidak membuang-buang banyak ini ya barang-barang tersebut. Biasanya kalau kita punya stok yang banyak, kita cenderung akan menggunakan barang tersebut juga lebih banyak tanpa menimbang pemakaian untuk barang ini sebenarnya kita bisa hemat. Nah, kalau kita stok biasanya lebih boros teman-teman. Berikutnya kita bisa mengevaluasi apakah kita memiliki biaya-biaya langganan yang kita bayarkan baik itu setiap bulan, setiap tahun. Jika kita tidak benar-benar membutuhkan, kita bisa
cut semuanya atau kita bisa berhenti berlangganan dan mengalihkan dana tersebut untuk tabungan. Nah, contohnya adalah langganan akun premium seperti ini ya, Netflix, atau untuk aplikasi edit video. Kalau misalnya semua yang berbayar tersebut, jika kita belum benar-benar membutuhkan, sebaiknya kita hentikan dulu. Kemudian jika kita benar-benar memerlukannya, kita bisa memulai berlangganan lagi dengan mengevaluasi apa biaya langganan yang kita kita keluarkan. Kita bisa lebih mindful atau lebih sadar dalam mengeluarkan uang. Nah, kalau kita tidak menghentikan langganan, biasanya uang kita akan terpotong otomatis seperti itu untuk berlangganan, tapi kita tidak sadar bahwa kita membayar langganan tersebut. Saya memiliki pengalaman untuk biaya langganan ini, misalnya saya berlangganan YouTube Premium. Nah, kalau itu bermanfaat bagi saya, maka saya teruskan. Kemudian untuk Gramedia digital untuk membaca e-book seperti itu, jika saya sedang malas untuk membaca, maka saya tidak berlangganan. Saya cukup membaca buku fisik yang saya miliki atau membaca e-book yang telah saya simpan seperti itu ya. Jadi kita pilih-pilih lagi mana yang kita teruskan, mana yang harus kita hentikan. Tips untuk hidup hemat berikutnya yaitu dengan memasak sendiri. Nah, ini sangat membantu untuk mengontrol biaya makan kita tadi. Kita bisa manfaatkan kemampuan kita untuk memasak, tidak untuk satu hari misalnya hanya di satu kali makan. Seperti itu sudah menghemat ya teman-teman, daripada kita harus beli. Kalau di keluarga kita itu ada beberapa orang, maka kita bisa mengalihkan jumlah pengeluaran kita untuk sekali makan itu, dananya kita bisa alihkan untuk membeli bahan makanan dan kita masak sendiri. Barangkali untuk satu kali makan tadi ternyata bisa untuk 2 kali makan atau bahkan 3 kali makan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menabung dan berinvestasi dari penghematan yang sudah kita lakukan. Jadi uangnya bukan untuk membeli barang lain yang kurang perlu ya teman-teman, tapi kita simpan dan kita tabung atau kita investasikan. Lalu kita bisa mencari peluang untuk berhemat selanjutnya, seperti menghemat biaya listrik, menghemat air, menghemat pengeluaran jajan. Sekecil apapun penghematan itu tentunya akan bermanfaat jika kita gunakan uangnya untuk hal yang lain, yaitu untuk membeli barang-barang yang kita prioritaskan. Jadi kita bikin checklist untuk hal-hal yang kita prioritaskan, seperti kesehatan, untuk ilmu, seperti untuk membeli buku, untuk ikut kursus, dan sebagainya. Nah, frugal living ini sepertinya kita dituntut untuk hemat terus ya teman-teman. Tapi bener gak sih kayak gitu? Boleh gak sih kita sesekali untuk beli-beli barang mahal, atau kita memanjakan diri untuk jajan, untuk senang-senang, ataupun liburan, atau bahasanya kita self reward seperti itu? Boleh teman-teman, tapi kita harus ingat untuk tidak dikit-dikit self reward, dikit-dikit kita senang-senang. Nah, itu namanya bukan frugal living, tapi kita melakukan yang sebaliknya. Nah, gimana caranya biar konsisten? Kalau saya selalu mengingat tentang latte factor. Jadi latte factor ini kita ibaratnya kalau membeli segelas latte itu kan tidak terasa ya. Mungkin kalau di sini untuk beli boba 1 gelas itu kita mengeluarkan hanya 10.000, 15.000. Kalau yang agak mahalan ya di 20.000 ke atas seperti itu. Tapi kalau kita belinya tiap hari, sebulan sudah 600.000 loh. Kalau kita beli setahun sudah berapa? 600.000 kali 12 itu sudah 7 juta lebih. Wow, ternyata latte factor itu benar-benar kita bisa tekan ya teman-teman, pengeluaran seperti itu. Saya pernah punya pengalaman, saya itu suka sekali membeli jajan-jajan seperti keripik kentang atau coklat, dimana jajan itu sebenarnya nggak penting-penting banget. Kalaupun nggak jajan juga nggak mati gitu loh. Kita bisa skip lah jajan itu. Saya berusaha untuk mengurangi, dan alhamdulillah sekarang saya lebih mindful. Kalau ke minimarket itu tidak langsung ambil banyak jajan, tapi seperlunya saja. Jadi mulai untuk menghitung, kalau saya jajan ini misalnya hanya 7.000 rupiah atau 10.000, tapi kalau setiap kali datang ke toko saya ambil,
saya sudah menghabiskan sekian puluh ribu untuk jajan, satu buah jajan saja begitu ya. Jadi sebenarnya mirip lah ya dengan latte factor. Nah, untuk selanjutnya yaitu baca deh buku Atomic Habits. Jadi di buku Atomic Habits ini dibahas bagaimana kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa berdampak baik dalam kehidupan kita. Lalu jika pendapatan kita naik, gaya hidup kita tetap. Jadi kalau kita punya pendapatan tambahan, itu jangan digunakan untuk berfoya-foya, namun kita ingat untuk tabung dan simpan. Usahakan seperti itu ya teman-teman. Yang terakhir yaitu realistis aja. Jadi frugal living boleh, hemat boleh, tapi ya jangan terlalu hemat banget sampai kita nggak makan misalnya. Untuk kebutuhan pokok tetap dipenuhi supaya kita bisa lebih produktif, apalagi untuk investasi leher ke atas ya, seperti kita membaca buku atau kursus, kita bisa prioritaskan untuk dilakukan. Nah, demikian teman-teman untuk videoku kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelku supaya aku bisa lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.